Teman-teman tahu nggak apa yang bikin kita senang atas kejadian yang menimpa Israel beberapa hari ini? Bukan karena kita kejam, bukan karena kita senang melihat kehancuran atau kerusakan, tapi karena akhirnya si penindas ini merasakan sedikit dari rasa sakit yang selama ini mereka timpakan ke Gaza. Kali ini Israel nggak bisa lagi jual narasi usang soal kami korban Nazi, Holocaust, pembantaian terhadap kami, nggak lagi. Dunia sudah muak. Tangisan buaya mereka tidak lagi laku. Bahkan kalau mereka netesin jutaan barel air mata buaya, dunia nggak akan lagi simpati, nggak akan peduli. Yang ada jadi bahan tertawaan atau malah bahan bakar kemarahan warga dunia. Dan narasi siapapun yang mengkritik Israel itu antisemit, itu juga hari ini nggak laku. Hari ini dunia benar-benar sedang marah semarah-marahnya pada Israel. Marah atas genosida, atas penjajahan, atas pemusnahan sistematis yang mereka lakukan secara masif dan secara brutal. Saking marahnya dunia, tidak ada ruang sedikit pun untuk mengasihani korban tewas dan korban luka di pihak Israel. Ya, Israel benar-benar sesendirian itu hari ini. Dan pertanyaannya adalah teman-teman, apa langkah kita selanjutnya? Apa sikap kita? Ketika posisi Israel yang semakin memburuk di mata dunia, itu bukan kebetulan ya. Ini adalah kelanjutan dari firman Allah, dari kebenaran firman Allah Ta'ala, dan sabda Nabi SAW di banyak hadisnya, bahwa kehancuran bangsa Yahudi di akhir zaman ini adalah sesuatu yang absolut pasti terjadi. Dan semua sedang terjadi di hadapan mata kita hari ini. Kehancuran Israel bukan cuma akhir dari sebuah negara, itu juga berarti runtuhnya peradaban Barat yang menjadikan Zionis sebagai porosnya. Dan kalau peradaban lama Barat itu runtuh, artinya ada peradaban baru yang akan bangkit, peradaban Islam. Tapi teman-teman, peradaban ini nggak akan bangkit begitu saja. Ia butuh pundak, ia butuh generasi yang siap memikulnya. Dan itu tugas kita hari ini. Tugas berat yang hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat. Orang kuat yang dibutuhkan ini bukan cuma yang bisa ngangkat beban dan barbel, bukan. Tapi yang bisa melawan kelopak mata di waktu subuh. Yang bisa mengalahkan kenikmatan dunia di atas kasur. Yang kuat melangkahkan kaki ke masjid di saat dingin menyergap, di saat kantuk masih menyelimuti jiwa dan pikiran. Mereka yang kuat duduk berlama-lama di atas karpet membaca Al-Quran. Yang kuat menahan mata dari gadget dan mengalihkannya ke buku-buku dan ilmu. Inilah kekuatan sejati. Dan inilah waktu terbaik untuk mengasahnya. Karena kita tidak hanya sedang menunggu kemenangan itu datang. Tapi kita sedang dilatih untuk menjadi bagian dari peradaban yang akan menggantikan dunia.